Aku Ya, sudah dapat. Jadi sudah aku dapat mau ke ITS, Teknik Sipil. Nah, itu teknik sipil. wow, udah kelas 8 keren ya. Pikirannya sudah itu ya. Udah tinggi. Oke guys, halo teman-teman semua. Kita sekarang ada di The Message Podcast. Nah, di The Message Podcast ini kita kedatangan narasumber yang bernama Kak David. Bener ya Kak David ya? Betul, betul. Bener. Jadi kita ini, jadi episode kali ini kita akan membicarakan tentang pengalaman, harapan di tahun 2022. Jadi Kak David, apa pengalaman yang paling berkesan, pengalaman terbaik di 2022 dan pelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman tersebut? Pengalaman yang paling berkesan ya. Iya, paling Pengalamannya berkesan. kemarin Desember sih. Aku itu tiba-tiba dipilih jadi ketua Natal di gerejaku. Nah, dari situ aku dapat banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman jadi ketua itu. Aku bisa eh, banyak banyak dapat pelajaran kayak misalkan Contoh, kasih contoh. ya kayak mimpin sebuah acara, mimpin teman-teman atau anggota kita yang eh, ngurusi juga acara Natal kemarin, terus belajar juga buat tanggung jawab. Harus berani ngambil tanggung jawab. Ya, Ya, tanggung jawabnya tinggi banget kalau jadi ketua gitu. benar, benar, benar. Nah, kalau misalkan ada nih anggotanya yang keteteran gitu, yang berantakan, dia males-malesan. Kira-kira sebagai ketua itu sesuai pengalamannya Kak David itu apa yang harus dilakukan? Wah, kalau itu memang sebenarnya semua orang pasti beda sifat. Jadi kita sebagai Iya. ketua itu harus kenal sifatnya anggotanya kita masing-masing. Jadi kalau misalkan mereka kayak tadi malas-malesan, nah itu Iya, gimana tuh? harus dipertegas lagi. Kalau enggak acaranya nggak bakal jadi dengan Ya, bagus. caranya dipertegas itu gimana? Misal di Ya telepon atau di WA gitu atau langsung telepon atau langsung datangi ke rumahnya gitu. kalau aku sih tak kontak terus. Jadi Dikontak terus. ya sampai akhirnya dia gerak, dia mau ya kayak gitu. Kayak eh, harus gerak lah anggapannya dia sampai akhirnya dia mau buat kerja nggak malas-malesan. Kalau kamu tadi kan kamu nanya nih eh, pengalaman yang paling berkesan dan juga apa yang kamu dapat dari pengalaman tersebut. Nah, yang aku dapat. Nah, kalau kamu gimana? Apa yang kamu dapat dari pengalaman yang Kalau kamu berkesan itu di 2021? kalau aku ya, kalau aku itu bisa yang paling berkesan bisa ketemu sama pada akhirnya bisa ketemu sama ya kayak komunitas kecil-kecilan di Surabaya lah. Tapi emang nggak ada yang lain gitu. Komunitas komunitas sulap di Surabaya gitu. Oh, sulap. Kamu suka sulap? Suka, Suka biasa apa suka banget? suka banget. Kan sulap itu kan ada banyak, ada yang mentalism, ada yang close up, banyak deh. Nah, terus pengalaman yang paling berkesan adalah ya yang kemarin ini pas pas Desember ini di stage ini pas Natal aku bisa dapet jam terbang untuk show, untuk bisa main sulap di panggung ya, meskipun gimana ya, aku sendiri belum ngerasa puas ya. Kan karena pasti pertama kali kan ya. Pertama Heeh. kali karena latihan depan kaca sama sama apa itu namanya, praktek di depan orang itu beda. Apalagi depan banyak orang itu beda. Itu sih. Tapi keren loh kamu kemarin naik di sini sulap sendiri, berani. Ya banyak yang bilang aku udah bagus tapi
Ya aku kan ngerasa sendiri belum belum terlalu puas. Soalnya apalagi nerdek minta ampun dah. Pokoknya keringatku itu waktu itu sampai basah banget. Kak David, apa harapan atau tujuan di tahun 2021 yang belum tercapai? Oke, yang belum tercapai. Jadi rencana-rencana di tahun 2021 yang masih belum tercapai. 2021 rencananya aku dulu sih resolusinya pengen dapat nilai bagus di sekolah. Dapat nilai bagus di Heeh. sekolah. Nah itu tapi memang susah dicapai kalau di sekolah itu eh nilaiku kadang naik, kadang turun. Nah Nggak itu stabil gitu ya. ya itu benar-benar resolusi yang memang susah tapi ya aku pengen dapetin gitu. Dan di 2021 belum dapat. Gitu. Kalau kamu sendiri ada nggak kayak resolusi yang Yang belum ya tercapai. sama Ya kayak tadi? kayak tadi. Ya, Ntar, kalau aku ada, pasti ada yang belum tercapai, yaitu eh bener-bener apa ya maksudnya? Ya di bidang sulap gitu, di bidang sulap, di bidang sulapku, aku tuh pengen-pengen bener-bener menguasai trik ini. Jadi ada satu trik yang bener-bener susah banget, susah banget. Selama 1 tahun itu belajar, 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 latihan. Apalagi kan aku kan ini kan nggak ada yang nggak ada yang memimpin gitu di bidangku, nggak ada yang memimpin di bidangku di bidang sulap gitu. Jadi ya cuma lewat YouTube, internet gitu-gitu, lewat Instagram, dan di situ ya agak kesusahan gitu karena nggak ada yang meluruskan gitu, nggak ada yang meluruskan di bidang sulap gitu. Itu sih kalau Sebenarnya aku. kalau dari main sulap ini, selain pembelajaran yang kamu dapat itu bisa main sulap, selain itu ada nggak kira-kira Oh, pembelajaran yang bisa pembelajaran kamu dapat? bahwa sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi itu bisa terjadi. Maksudnya gini loh. Kalau kita nonton sebuah pertunjukan sulap, itu kan pasti kan kita bertanya-tanya gitu ya kan ya. Kok bisa, kok bisa, kok bisa gitu. Gitu. Jadi yang aku suka juga ya kayak suka buat orang kagum gitu bertanya-tanya. Karena lebih baik ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab daripada jawaban yang nggak bisa dipertanyakan. Gitu. Oke, mantap. Harapan Kak David di tahun 2022 ini, di tahun baru ini, tujuannya, rencananya, apa tuh? Wah, kalau harapan banyak sih. Yang Ya pertama, contoh, contoh, contoh dong. eh, mau ningkatin skill-skill dari kecil sampai besar yang bisa aku perlukan nanti di kedepannya. Terus Skill eh, apa itu? ya kayak skill desain, skill Skill design, eh, oke. mungkin komunikasi sama orang lain itu juga ya ya salah satu harapanku juga itu sih kayak pengen ningkatin komunikasi sama satu dengan yang lain eh, banyak sosialisasi sama orang lain nggak diam-diam aja kayak biasanya. Ya, Nah, terus ya, sekolah juga penting. Nah kalau ya sekolah sekolah juga penting, benar. tetap kayak 2021 pengen ningkatin nilai. Apalagi bentar lagi aku mau kuliah. Nah, Oh ya, kelas berapa? kelas 11. Sekarang kelas 11 gitu. Yes. Oh, sekarang Jadi kelas 11. nanti kelas 12 di Juli. Iya, di Juli kelas Ya. 12. Nah, pastikan udah ada rencana ke depannya gitu ya kan ya. Misalnya mau kuliah di mana gitu. Nah, kira-kira rencana ke depannya Kak David ini apa? Terserah mau apa aja rencana ke depannya. Kayak mau misalnya mau kuliah di mana atau mau jurusan apa gitu. Kalau aku tertarik ini sih jurusan teknik sipil. Nah, itu Teknik sipil. pernah tahu nggak? Pernah dengar? Pernah dengar? Ya itu kayak hitung-hitung bangunan itu
kita yang ngitung bahan-bahannya bangunan dibentuk kayak gimana, nah itu teknik sipil kayak gitu kasarannya gitu. Oh, itu sudah ada rencana gitu gimana mau bisa mencapai di situ rencana-rencananya gitu. Ya rencana sudah lumayan, kayak aku sudah lihat-lihat dan memang benar-benar tertarik buat ke sana. Dan kalau apa tadi universitas mana yang mau tak ambil itu aku Ya, sudah dapat. Jadi sudah aku dapat mau ke ITS. ITS ITS. ya. Ada pilihan A B C-nya gitu. Sementara masih ITS, belum yang Masih lain. masih ITS, Ya. masih ITS. Heeh. Gitu. Kalau kamu ada nggak? Kan kamu kelas berapa? Aku sekarang kelas 8 SMP. Oh, Kelas 2 8. SMP. Ini aja rencana kedepannya mau apa kira-kira di SMP? Oh, rencana kedepannya di SMP. Nah, di SMP ini rencana kedepannya aku itu pengen show sulap di sekolahku. Wah, bikin acara sendiri gitu ya? Enggak, Oh, enggak. enggak. Cuman Kan ini kan pasti ada yang kayak namanya Pasca gitu atau Idul Fitri atau dan lain-lain perayaan-perayaan yang lain-lain gitu kan. Nah, di situ aku pengen menunjukkan bahwa apa itu namanya ini loh sulap gitu. Maksudnya ya nambahin jam terbang juga, pengalaman-pengalaman juga gitu. Dan harapanku di tahun 2022 ini ya adalah yaitu semakin banyak bisa nambah jam terbang dan kalau bisa juga bisa menghasilkan uang gitu. Gitu sih. wow, udah kelas 8 keren ya. Ya, udah Pikirannya sudah itu ya. udah tinggi ya. Ya sudah emang kita itu harus menyiapkan harus planning dan prepare apa yang mau dipersiapkan untuk kedepannya gitu ya kan. Ya, benar-benar. Benar kan. Betul. Jadi kesimpulannya di sini itu adalah planning dan prepare itu sangatlah penting. Harapan dan tujuan di tahun baru ini itu emang harus dibuat gitu. Jadi jangan cuma kayak tahun baru ngapain sih? Kayak cuma sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Gitu jadi kesimpulan untuk podcast pada kali ini. Jadi semuanya terima kasih yang sudah menonton. Thank you very much. Jangan lupa untuk menonton di episode selanjutnya di The Message Podcast. Bye bye. Dadah. Dadah. Dadah.